Kalau kita memberi salam kepada Nabi, itu saudara, Nabi menjawabnya. Kayak kita lagi sembahyang, kan ada salam kepada Nabi. Kita saudara kalau sembahyang ngomong sama orang, batal sholat kita. Kita lagi sembahyang nih di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bocah berisik banget. Lantas kita kata gini, diam apa? Lagi sembahyang begitu. Lagi sembahyang ngomong, diam apa? Kan ngomong sama bocah, batal. Atau bininya nanya, bang serit di mana serit? Bini pakai nanya kita lagi sembahyang. Bini kagak tahu kita lagi sembahyang. Gitu. Akhirnya orang dia nanyain mulu, kan kita lagi waladhdallin. Tuh di kelam gitu. Tahu kelam nggak saudara? Ya tahu itu buat Tuhan sampai itu tembok itu bukan tembok bilik gak? Itu di kelam batal gitu karena kita ngomong sama manusia. Tapi kalau lagi sholat kita saudara tidak ngomong sama Rasulullah, sholat kita batal. Ngomong sama Rasul gimana? Itu tatkala kita bilang assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan artinya saudara, salam untukmu wahai Nabi dan rahmat Allah serta seluruh keberkahannya. Itu ngomong namanya. Kalau kita nggak ngomong itu batal sholatnya. Dan ngomongnya itu bukannya untuknya tapi untukmu. Apa bedanya untuknya untukmu? Kalau untuknya orangnya nggak ada. Nih aneh nitip makanan buat dia no. Ada nggak orangnya berarti? Nggak ada karena nitip. Kalau begini, nih makanan lu makan. Ada nggak orangnya? Ada. Kalau salam untukmu ada nggak? Ada. Berarti lagi sholat assalamu alaika, Nabi ada. Dan Nabi mendengar. Kalau Nabi mendengar maka Nabi menjawab salam kita. Gitu. Nih kita lagi maulid. Salamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Salam bukan itu? Salam, cuman dilaguin. Jadi perasaan kita kayak bukan salam. Perasaan kita kayak biasa aja. Kenapa dilaguin? Supaya kita kagak jenuh gitu. Kalau begini assalamualaikum assalamualaikum Zainal Anbiya, assalamualaikum mirabis sama, assalamualaikum ya begitu orang bosan, makanya dilaguin supaya kita tidak merasa jenuh dan dilaguin supaya meresap ke dalam jiwa. Padahal itu kita lagi memberi salam kepada Nabi seperti halnya sholat. Nabi dengar nggak? Orang kata assalamualaikum ngomongnya salam untukmu bukan salam untuknya. Karena dibilangnya untukmu berarti mendengar. Di sini Nabi yang bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Setiap orang yang memberi salam kepada aku, illa raddallahu aliyya ruhi, maka Allah Ta'ala kembalikan ruhku, wa arhatta arudda alaihi salama, sehingga aku menjawab salamnya. Jadi di mana orang mengatakan assalamu alaik ya Rasulullah, Nabi bilang wa alaikas salam. Jadi tadi kita di sini baca maulid, saudara, baru saja kita mendapatkan jawaban salam dari Nabi Muhammad. Nabi kita bukan orang biasa saudara, bukan manusia biasa. Beliau itu Muhammad basyarun walaysa kal basyari bal huwa yakutun wan nasu kal hajari bal huwa kal yakuti. Muhammad basyarun walaysa kal basyari. Nabi Muhammad itu saudara emang manusia tapi enggak seperti manusia lain. Bal huwa kal yakuti, beliau bagaikan mutiara.
wan nasu kal hajari, manusia lain kayak batu kerikil. Kalau buat kecor batu apa namanya? Split. Kalau batu split saudara setruk berduit 2,5 juta. Kalau 2 truk 5 juta. Kalau 4 truk 10. Berat nggak itu saudara? Berat ya, orang sampai 4 truk ya kita manggul sepengki aja terengke-rengke. Kalau batu berlian segini nih, sejempol berduit 400 juta segini, padahal enteng banget bisa kita kantongin. Bandingin batu berlian segini sama batu split 4 truk, lah kan mahalan batu split tuh. Bandingan Nabi Muhammad begitu sama manusia sealam dunia. Jadi Nabi Muhammad mah bagaikan batu mutiara, kita nih saudara blegedemen, laga doang sebakul, gak ada harganya. Paham gak tuh kira-kira? Beda, jangan dianggap sama kita. Makanya walaupun di dalam kubur Nabi mah menjawab. Jangankan Nabi Muhammad, kita jarah ke kuburan baba kita, ke kuburan umum, kita bilang Nabi ajarkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Berarti orang kuburan mendengar dan menjawab. Kalau orang kuburan yang sembayangnya aja longkap-longkap saudara, sembayang longkap-longkap kan, yang terbayang terkagak bayang gitu tuh longkap-longkap namanya. Di kuburan dia masih bisa jawab. Nabi yang ajarkan kepada kita, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini maulid penuh keberkahan saudara. Dan jawabnya Nabi bukan seperti jawabnya kita. Kita makan assalamualaikum begitu doang. Nabi menjawabnya, balasan Nabi keluar dari bibir suci, keluar dari hati bersih, keluar dari doa yang tulus, keluar dari rasa kasih sayang yang tinggi kepada umatnya. Bisa jadi satu salamnya Nabi 1.000.000 salamnya kita bandingannya. Bisa jadi satu salamnya Nabi membuat kita selamat dunia dan selamat akhirat. Maka semakin banyak kita memberi salam kepada Rasulullah, itu artinya semakin banyak pula salam yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Maka karena itu dengan maulid yang kita lakukan keliling ini, biar jadi keberkahan kita dunia akhirat. Itu saudara. Karena Nabi yang doakan, biar jadi keberkahan anak keturunan kita. Biar nih nanti dari generasi ke generasi saudara, kegiatan seperti ini menjadi kegiatan baku. Jadi menjadi acara akbar pada ini kampung. Biar menggema ini kampung perigi sampai ke langit ke-7 sampai kabar beritanya. Begitu. Jangan tanggung-tanggung namanya kita. Lah itu kita menghayal. Kagak menghayal, emang begitu agama kita mah ajarannya. Ngalapi menghayal-hayal. Ini mah bicara fakta agama. Karena di luar kemampuan kita saudara, Rasulullah sudah sampaikan hal seperti itu. Ya kita memang kagak bisa. Ya orang kita mah split, ya kan kagak bisa. Ya lagu doang sebakul. Ya Nabi mah orang dari bumi ke langit udah dilewatin semua, ganggang langit apal. Jangankan Rasulullah, mantunya saudara Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngaji sama Nabi, diajarin sama Nabi. Kata Sayyidina Ali, Arabtu sukakas samai kama arabtu turukal ardi. Ku mengetahui semua gang-gang yang di langit seperti aku tahu jalan di bumi. Kalau kita saudara pakai Google Map, kemana aja tahu, bener. Itu kata Sayyidina Ali, semua jalan di bumi aku tahu tanpa Google. Dan bukan cuma itu, semua jalan di langit aku apal. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Artinya apa saudara? Sayyidina Ali itu diajarin ngaji sama Nabi Muhammad, diajarin ilmu sama Nabi Muhammad, diajarin wiridan sampai Nabi Muhammad, sampai Sayyidina Ali bisa jalan-jalan ke atas langit. Keliling mantunya, ya wajar ya orang mantu Nabi Muhammad dia dikasih ilmu begitu, wajar. Jadi tahu segala hal itu. Makanya jangan menjadi aneh kalau apa yang kita lakukan sesungguhnya itu mengundang keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.